Tapi sebenarnya kasus ini berawal dari apa nih Pak? Versi Pak Saifuddin yang mendampingi dari awal gitu? Ya, apa persis yang disampaikan oleh Pak Hakim selaku psikolog ya, bahwa berawal itu dari konflik antara bapak dan ibu. Ya, anak sebenarnya korban itu. Agesti itu sebenarnya korban karena ada konflik yang begitu besar antara ayah dengan ibu sehingga anaknya menjadi korban. Ya, sehingga anak menjadi korban itu akhirnya dia itu kena kekerasan karena kejengkelan kedua belah pihak. Ibunya yang dalam hal itu jengkel karena disebut sebagai apa ya, kalau saya sampaikan itu dianggap selingkuh tuduhannya, sehingga dia marah sama anaknya yang bilang sama ayahnya terhadap perselingkuhannya, sehingga marah begitu. Anak menjadi korban. Akhirnya mengadukan perkara itu di Polres. Nah, di Polres karena apa? Dia itu sebenarnya anak baik, ya, patuh terhadap orang tua. Karena dia itu karena masih dalam tataran belajar, sekarang kuliah di Jakarta, itu dia mengadukan perkara ini di PPA Polres Demak. Itu dalam artian adalah untuk mencari keadilan, bukan melawan orang tua, tidak, tapi mencari keadilan. Nah Pak, di balik situasi seperti ini kan akhir-akhir apa namanya sebelum berdamai ini kan Agesti atau A ini dihujat publik gitu ya, terutama di medsos banyak yang merepost kemudian dicap sebagai anak durhaka. Dan sebenarnya apa sih Pak yang tidak diketahui netizen gitu? Artinya apa namanya ada hal lain nggak yang tidak diketahui netizen gitu? Ya, netizen itu kan luas sekali ya Mas ya. Ya, kalau bisa lingkup nasional se-Indonesia bahkan sampai mancanegara itu sangat luas sekali. Dan perspektifnya itu beda-beda semua dalam menanggapi perkara ini. Ada yang perspektif sosial, ada yang perspektif agama, ada yang perspektif hukum, ya, ada perspektif antara anak dengan ibu, harus takdim, ya, tidak boleh membantah segala macam, berbagai aspek ya persoalannya. Perspektif itu kami jawab bahwa ini harus dilihat dari kacamata hukum positif, harus dilihat dari kacamata hukum, karena hukum itu kan sudah dibuat oleh para ahli-ahli hukum pidana, oleh para pakar-pakar hukum pidana, sehingga itu digodok akhirnya disahkan oleh MPR RI. Kan sebagai regulasi akhirnya muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Nah, itu sudah sah dan itu regulasi ya sebagai dasar kalau ada permasalahan KDRT dalam apa namanya lingkungan keluarga. Sehingga terjadi kasus yang terjadi antara Agesti dengan ibunya. Sehingga karena ada regulasi ya, maka regulasi itu digunakan. Kalau ada persoalan ini, maka kalau bicara hukum untuk mencari keadilan, maka harus di Polres atau di Polsek, kan begitu. Sehingga itu dilakukan oleh Agesti untuk mencari keadilan. Tetapi Agesti itu selalu dibully oleh netizen, dijelek-jelekan sebagai anak durhaka. Itu kan jadi repot. Ini perspektif hukum, tapi masuknya berbagai perspektif yang masuk. Sehingga anak itu betul-betul tertekan. Jadi dia malu keluar rumah, dia tidak mau beraktivitas, segala macam, betul-betul tertekan karena dicap sebagai label anak yang durhaka. Ini yang harus saya luruskan. Sebenarnya masyarakat harus melek hukum lah dalam hal ini ya, karena ini perspektif hukum. Hukum itu yang buat negara itu harus dilindungi. Kalau perkara ini terjadi ya, ternyata bahwa orang yang mempunyai persoalan di sini justru dipersalahkan, dipersoalkan, dibully. Ini kan salah besar sebenarnya. Undang-undang ini sudah mengatur tentang itu, tetapi yang melaksanakan undang-undang itu justru disalahkan. Seakan-akan itu tidak lazim dilaksanakan, tidak lazim dilakukan oleh anak. Ini yang salah sebenarnya menurut saya. Maka saya melihat dalam perkara ini, kalau regulasi sudah dibuat ya,
mestinya itu dirubahlah di amandemen pasal mengenai kekerasan rumah tangga yang berkenaan dengan anak dan ibu, berkenaan dengan ayah dengan anak, di amandemenlah pasalnya. Itu silakan untuk tidak bisa dinaikkan dalam proses hukum, baik itu dalam proses penyidikan sampai penuntutan sampai pengadilan, silahkan. Itu ada formulasi baru mestinya, atau cukup dimediasi tapi negara tampil itu bagaimana begitu. Tapi ini kan tidak, itu sudah dilakukan real yang sama sebenarnya, pas persis. Polres juga tidak salah ya. Dalam hal ini Polres tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena ada aduan ya dengan bukti-bukti permulaan yang cukup, sesuai dengan acara pidana, undang-undangnya jelas. Nah, itulah yang mengibatkan bahwa inisial S itu menjadi tersangka sampai ditahan. Ya, sampai P21 segala macam. Itu yang benar sebenarnya proses itu. Tapi ternyata ada tokoh-tokoh nasional segala macam ikut turun segala macam. Saya sendiri heran. Kenapa demikian? Intervensinya begitu luar biasa gitu yang saya tanyakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.